Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalo dalam acara Property Law Pas FM. Nah, kali ini ada juga penanya tentang kuasa. Jadi ini dari Bapak Marsuki ya. Dari Bapak Marsuki, ini kebetulan Bapak Marsuki dari Bandung nih. Jadi Bapak Marsuki ini punya rumah yang disewakan. Ya, disewakan. Masa sewanya sudah berakhir, yang punya rumah tidak mau keluar. Ternyata yang punya rumah sudah tidak ada tapi ditinggali oleh saudaranya. Dan saudaranya ngotot tidak mau keluar sebelum saudaranya yang penyewa itu datang. Nah, ini kan berarti waktu dia disuruh tempati tidak ada pesan-pesan yang jelas. Ya, jadi yang menempati rumah ini adalah saudara daripada si penyewa, ya. Si penyewanya keluar kota, entah kemana, dan ini sewanya sudah berakhir. Nah, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Pak Marsuki memberikan kuasa kepada seseorang, ya, untuk mengurus itu, untuk menyuruh keluar, menyuruh pindah, karena ini perjanjiannya sudah berakhir. Nah, entah bagaimana terjadi cekcok, akhirnya si penerima kuasa, orang suruhan Pak Marsuki ini terjadilah perkelahian, terjadi penganiayaan, ya, dan dilaporlah ke polisi setempat. Dan Pak Marsuki juga kaget, dia juga diperiksa, ya, awalnya sebagai saksi, ya. Nah, ini kan bisa jadi tersangka karena dia yang menyuruh, ya kan? Nah, makanya poin saya adalah begini. Kalau kita memberikan kuasa kepada seseorang, baik itu untuk menagih utang atau berbuat sesuatu tindakan hukum, apalah itu, satu hal yang paling penting mitra bisnis yang saya mau share dan sangat penting. Ini satu kalimat, tetapi kalimat ini dapat mengamankan Anda ya dari problem atau tuntutan hukum di belakang hari. Jadi begini. Satu kalimat itu. Kalau kita memberikan kuasa untuk menagih, untuk mengosongkan rumah, saya memberikan kepada si X untuk bla 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 bla. Di terakhir alinea itu harus ada kata-kata dan di bold kalau perlu bahwa kuasa ini ya untuk dijalankan sebagaimana maksud dan tujuannya dan ya haruslah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Titik. Kalimat ini kalimat sakti. Artinya apa? Anda memberikan kuasa kepada si X sesuai peraturan hukum yang berlaku. Ya, sesuai maksud dan tujuan dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jadi, kalau si X atau si penerima kuasa itu melakukan hal-hal di luar hukum, itu bukan tanggung jawab si pemberi kuasa atau bukan tanggung jawab Pak Marsuki. Tetapi tanggung jawab yang penerima kuasa. Saya suruhnya kan sesuai peraturan hukum. Ya, kenapa kamu mukul? Ya, itu tanggung jawab dia pribadi. Nah, kalau ada kalimat itu di dalam kuasa, berarti si pemberi kuasa dalam hal ini Pak Marsuki terbebas dari tuntutan itu. Dia tidak dapat dikategorikan sebagai dader atau yang menyuruh atau otak daripada kejadian itu. Lah kalau orangnya mati, kan cilaka lagi kita memberikan kuasa ternyata orang itu memukul, berantem, akhirnya mati lawannya. Nah, kita sebagai pemberi kuasa harus dimintai pertanggungjawaban minimal bersama-sama. Kita yang menyuruh dan lebih berat hukumnya. Nah, oleh karena itu, mitra bisnis sekalian, satu kalimat sakti ini tolong Anda ingat baik-baik kalau suatu saat Anda memberi kuasa. Ya, bla 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 di akhir alinea ya kan biasakan memberikan kuasa kepada si X untuk melakukan apa bla 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 terakhirnya harus ada kalimat mengatakan kuasa ini untuk dijalankan sesuai maksud dan tujuannya ya serta harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku titik. Kalau ada kalimat itu berarti Anda terbebas ya terbebas dari tuntutan hukum bila mana si penerima kuasa melakukan hal-hal di luar aturan hukum. Saya kira masalah kuasa memang banyak hal, tetapi untuk kali ini cukup satu poin ini. Semoga mitra bisnis share ini atau usulan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com